Yes, yes, yes. Oke. Hari ini adik-adik tahu nggak? Kita sudah memasuki hari Minggu keberapa? Ya, benar. Kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-15. Nah, Injil Magis ini nanti akan menceritakan tentang penabur. Oke, sebelum dimulai, kita mulai dulu ya dengan doa supaya kita diberkati dari awal hingga akhir nanti. Siap? Oleh karena itu sekarang kita lipat tangan kita di dada, kita pejamkan mata, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Engkau menyertai kami, sehingga kami pada saat ini dapat mengikuti via online. Sertailah kami dalam via online ini dari awal hingga akhir. Tuntunlah agar Roh Kudus meliputi hati kami, hingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan renungan, dan mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah pula aktivitas kami nanti, agar kami dapat mengikutinya hingga akhir. Doa-doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, terhimpit tidak berbuah. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, terhimpit tidak berbuah.
yang jatuhnya di tanah. Ayo, apa? Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali nih kita bisa berjumpa lagi. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan membaca kitab suci. Namun sebelumnya, adik-adik siapkan dulu ya kitab sucinya. Kalian juga bisa nih mengajak ayah dan ibu untuk ikut membaca kitab suci. Sudah disiapkan kitab sucinya? Jadi, bacaan hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Kakak ulangin, bacaan hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Sebelum kita mulai membaca, kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Judulnya Baca Kitab Suci. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Oke, yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory alleluia. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita buka kitab sucinya dulu ya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga.
tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita ketemu lagi dalam Biak Online hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil karangan Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Judul dari bacaan hari ini yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Siapa yang memberikan perumpamaan ini? Yesus Kristus sendiri. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbondong-bondong datang dan dengan setia mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi sayang mereka belum terlalu percaya kepada Yesus. Maka Yesus menggambarkan orang-orang itu dengan perumpamaan tentang benih. Anak-anak tahu benih? Benih itu biji.
biji yang akan bertumbuh kalau ditanam di tanah, akan bertumbuh menjadi tanaman baru. Seperti biji sawi, biji bayam, biji mangga. Hampir semua tanaman yang mempunyai buah itu ada bijinya. Anak-anak yang terkasih, dari perumpamaan Yesus tentang seorang penabur ini, kita mendengarkan penjelasan Yesus. Anak-anak bisa melihat dalam ayat 18 sampai dengan ayat 22 itu penjelasannya. Coba kita melihat. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kita bisa melihat di ayat 19 dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Anak-anak, kita juga mungkin seperti tempat di pinggir jalan. Yang dimaksud dengan tanah itu adalah hati. Hati kita, diri kita, pikiran kita, telinga kita, apa yang kita miliki ini, itu digambarkan Yesus seperti tanah. Jadi pada bagian yang pertama itu di pinggir jalan. Anak-anak pernah lewat di pinggir jalan? Jalan yang beraspal, apakah banyak tanahnya? Tidak ada. Maka apa yang terjadi? Lihat di ayat 19 itu, tanaman ini mati. Karena apa? Burung-burung datang untuk memakannya. Nah, siapa yang dimaksud dengan burung-burung itu? Burung itu adalah setan, kejahatan, kemalasan, keinginan-keinginan jahat kita, godaan-godaan, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Nah, itu sama dengan burung yang datang memakan benih itu dari dalam hati kita. Nah, apa yang dimaksud dengan benih? Benih itu adalah sabda Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan. Terus siapa yang menaburkan benih itu? Yang menaburkan benih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dengan menanam benih di dalam hati kita, menanam sabda Tuhan di dalam hati kita? Anak-anak ada yang mengerti? Coba lihat di ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Anak-anak, kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberi kita karunia. Karunia untuk apa? Karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Caranya bagaimana? Melalui firman Tuhan, sabda Tuhan. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dijawab Yesus dalam ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ini gambaran orang yang kurang percaya kepada Tuhan Yesus, kurang menghayati sabda Tuhan, kurang mengamalkan, melakukan sabda Tuhan, maka imannya itu tipis.
Kalau ada tantangan, kalau ada kesulitan, kalau ada cobaan, kalau ada penderitaan, dia meninggalkan Kristus, meninggalkan gereja Katolik. Apakah orang seperti ini mengetahui cara masuk surga? Tidak. Yesus mengatakan apa? Kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Dengan mengamalkan sabda Tuhan, kita tahu cara dan jalan untuk masuk surga. Yang ketiga, benih itu jatuh, ditaburkan di semak duri. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang yang terlalu khawatir akan hidupnya, apalagi di saat pandemi ini, sekolah tidak bisa, keluar tidak bisa, harus pakai masker. Nah, ini orang menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi bingung untuk masa depannya. Nah, ini golongan orang yang apa? Orang yang punya iman, tetapi hidup dalam kekhawatiran. Maka lama-kelamaan imannya juga akan menjadi lemah. Mungkin mati atau juga tidak berbuah. Yang terakhir, benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Apa yang terjadi adik-adik dari benih itu? Dia bertumbuh, berbuah banyak 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita melihat dari perumpamaan Yesus ini, anak-anak termasuk yang mana ya? Yang ditaburkan di pinggir jalan, yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, yang ditaburkan di semak belukar, atau yang ditaburkan di tanah yang subur? Coba, bagaimana selama ini rajin membaca firman Tuhan atau tidak? Oh pasti dong, anak-anak sekolah minggu, anak-anak biak RPD itu rajin ya membaca sabda Tuhan, termasuk Bapak Ibunya. Semoga ya. Jadi anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini menyadarkan kita satu kata penting, yaitu telinga. Kalau kita mempunyai telinga, marilah mendengarkan. Ada orang yang punya telinga tidak mendengarkan. Kadang-kadang anak-anak juga kalau dipanggil berulang kali tidak dengarkan. Karena pura-pura tidak mendengar. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kita bagaimana hari ini. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, ajaran Tuhan. Mendengarkan itu artinya apa? Paham, tahu, mengerti apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apakah hanya mengerti saja? Bukan. Ada lanjutannya, yaitu mengimaninya, meyakininya, mempercayainya. Apakah cukup hanya mempercayainya? Tidak. Menghayatinya, menjadikan ajaran itu bagian dari hidup saya. Saya hidup berdasarkan sabda Tuhan itu. Dan yang terakhir, sabda Tuhan itu yang sudah kita mengerti, yang sudah kita percayai, yang sudah kita hayati, kita wujudkan, nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dengan perkataan, dengan pikiran, dan perbuatan, terutama melalui tindakan amal kasih. Inilah anak-anakku, tanah yang subur, agar sabda Tuhan itu bertumbuh dan berkembang. Satu tugas untuk anak-anak dan juga Bapak Ibunya, coba sabda Tuhan ini kita tekun membacanya.
Selama libur pandemi ini, di saat anak-anak mungkin di rumah saja, ayo Bapak Ibu, sekaligus Bapak Ibu belajar untuk memahami sabda Tuhan, baca cerita-cerita kitab suci yang menarik, yang mempunyai pesan-pesan moral yang begitu indah. Di saat anak-anak itu tidak ada kerjaan, tidak ada kegiatan, atau sebelum tidur, bacakan bacaan kitab suci. Maka bacaan hari ini sungguh mendorong kita untuk menyiapkan waktu, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk membaca sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan itu hidup dan kita hidup untuk mengamalkan sabda Tuhan. Jadilah tanah yang subur untuk bertumbuh kembangnya sabda Tuhan. Tuhan memberkati. Halo selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Zora. Setelah tadi kita sudah bersama-sama untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca kitab suci, dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas sekolah minggu hari ini ya. Bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan adalah yang pertama, kertas buffalo seperti ini. Sesuai yang adik-adik punya di rumah ya. Yang kedua, kertas lipat seperti ini. Yang ketiga, pensil atau pulpen. Yang keempat, lem. Yang kelima, gunting. Cara membuatnya, adik-adik lipat kertas buffalo-nya menjadi dua ya. Setelah adik-adik lipat seperti ini, adik-adik gunting. Setelah gunting menjadi dua seperti ini, adik-adik gambar Alkitab. Setelah sudah menjadi Alkitab seperti ini, nanti adik-adik gunting ya. Nah, jadi seperti ini. Yang kedua, adik-adik ambil kertas lipat, nanti dilipat menjadi dua seperti ini. Nanti kita gunting setengah lingkaran, tapi yang paling atas nanti, yang paling atas ini nanti agak maju seperti ini, agak masuk ya. Oke. Seperti ini. Berhati. Setelah keduanya sudah digunting, nanti adik-adik tempel. Hatinya nanti adik-adik tempel di tengah-tengah sini ya. Kenapa sih kita harus menggambar hati? Supaya adik-adik menanamkan rasa sukacita, rasa peduli, rasa pembawa damai dan berkat bagi sesama yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, sekarang adik-adik selamat mencoba. Jangan lupa untuk minta tolong kepada mama, papa, kakak supaya dapat membuat aktivitas sekolah minggu hari ini dengan baik dan dengan bagus. Ya, jangan mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, bagaimana adik-adik tadi? Sudah bernyanyi, sudah membaca kitab suci, sudah mendengarkan renungan, dan sudah beraktivitas bersama kakak-kakak semuanya. Apakah adik-adik senang?
berharap jika nanti suatu saat pandemi corona ini telah berlalu, kakak sangat rindu sekali berjumpa dengan adik-adik. Adik-adik pasti juga begitu, bukan? Nah, sebelum selesai atau di penghujung, kita tutup dulu ya dengan doa. Siap? Kita siapkan hati kita untuk menutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir via online pada pagi hari ini. Kini via online telah selesai. Berkatilah kami agar di minggu-minggu selanjutnya kami tetap rajin mengikuti via online ini, agar kami semakin kuat di dalam iman, semakin mengenal-Mu, semakin mencintai-Mu. Bapa, berkatilah kami semua, berkatilah kakak-kakak pembina Pia, agar kami semua adik-adik Pia Kau berikan kesehatan, jauhkanlah kami dari sakit. Lindungilah agar pandemi corona ini segera berlalu, sehingga kami dapat berkumpul lagi, bersukacita lagi bersama di gereja untuk mengikuti Pia bersama teman-teman dan kakak-kakak pembina. Doa ini Bapa kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, biar pada hari ini telah selesai. Jangan lupa adik-adik tetap rajin mengikuti via online di minggu-minggu selanjutnya. Kita akan bersukacita bersama kakak-kakak, dan tentunya via online ini akan memperkuat iman adik-adik, akan memperkuat adik-adik semakin mengenal Tuhan. Bagaimana? Siap? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.